Salam dan ketemu lagi para pemirsa. Kali ini kita kembali mengupas putra dari Pangeran Diponegoro, merupakan pahlawan tangguh yang saat itu melawan penjajahan Belanda. Tentu ini sangat menarik karena ini menjadi suri tauladan yang dapat kita petik. Mari kita simak penuturan dari Bapak Sarwanto Hadi, merupakan sejarawan dari Gunung Pendul, Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta. Ya oke pemirsa, ketemu lagi dengan beliau Bapak Sarwanto Hadi yang berada di Gunung Pendul, Karangsari, Pengasih Kulon Progo, yang akan mengisahkan perjalanan dari Ki Sodewo atau Singlon. Itu sebagai kelanjutan daripada seri yang pertama, ini seri selanjutnya. Monggo Pak, bisa dilanjutkan berkaitan dengan Ki Singlon atau Ki Sodewo, putra dari Pangeran Diponegoro. Monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Saya adalah salah satu di antaranya pengurus paguyuban Terah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga di Kulon Progo. Jadi Kulon Progo ya Mas. Nah, sebagaimana yang telah kami ceritakan bahwa tradisi dari ayah saya atau pak lek saya atau simbah saya itu setiap sesuatu itu sering silaturahmi, jadi saling kunjung mengunjung ke tempat saudaranya itu, baik dalam pribadi atau dalam waktu ada hajatan seperti hajatan mantu, khitanan, membangun rumah dan sebagainya itu. Jadi saudara-saudaranya itu saling bantu-bantu, sehingga saya memang merasa salut kepada orang-orang tua saya itu dulu, yaitu kegotong royongannya. Misalnya kalau ada orang yang mantu, saudara itu ada yang mantu, ini maka biaya untuk hajatan itu udah gotong royong. Ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang daging, ada yang menyumbang isi judang. Maaf kalau zaman dulu itu kalau mantan itu masih, kalau orang putri itu menerima judang, isinya itu bermacam-macam, berupa snack, kalau kan namanya snack, kalau dulu ya berupa lemper, pisang, kemudian roti dan sebagainya. Lah itu gotong royong. Jadi antara ada yang misalnya saya dagingnya, saya tehnya, saya gula pasirnya, saya gitu. Jadi memang kegotong royongan dari orang-orang tua saya dulu itu memang begitu tradisinya. Orang-orang tua kami itu adalah saling silaturahmi, sehingga sajalah yang sering diajak oleh bapak saya, sehingga saya itu bisa mendengarkan cerita-cerita dari bapak saya itu, sehingga itu saya tahu pada waktu itu kalau bicara tuh tidak lupa membicarakan keturunan, yaitu disebut nama itu di masyarakat itu disebutnya itu Ki Sodewo. Jadi sejarah Raden Singlon itu setelah saya itu bisa membaca salah satu buku bahwa Raden Singlon itu juga Ki Sodewo itu belum ya sekitar tahun 68 itu, tahun 1968 baru tahu kalau Raden Singlon itu juga Ki Sodewo. Tuh, jadi memang sejarah-sejarah semacam itu adalah perlu para anak cucu saya sendiri, anak cucu saya ini memang harus tahu tentang semacam ini. Raden Singlon itu ke Gua Selarong, itu kan di Gua Selarong itu setelah di sana agak reda, akhirnya
Raden Singlon tadi bersama Ki Tembi kan melanjutkan mencari bapaknya di mana bertempat tinggal. Akhirnya setelah dari Gua Selarong kemudian menuju ke Kulon Progo, sampailah yaitu ke Gutaan. Sekarang diberi nama Desa Gutaan. Kalau dulu mungkin belum namanya Gutaan. Padepokan Ki Godak. Karena apa? Karena yang namanya Ki Godak ya sebagai tokoh masyarakat itu, tokoh agama itu, Ki Godak namanya. Nah, Ki Godak itu salah satu kalau sekarang dinamakan kiai, gitu ya, kiai. Godak di samping menerima ilmu kanuragan juga mendapat ajaran hidup. Di samping menerima pelajaran dari agama juga diberikan semacam pendidikan moral. Jadi isi hati gitu ya. Jadi kalau agama misalnya kan itu senjata, kalau moral itu kalau sekarang namanya budi pekerti atau akhlak. Nah, di antara Ki Godak tadi memberikan pelajaran kepada Raden Singlon adalah di antara kasih sayang. Ini termasuk nilai-nilai moral seperti itu tadi, kasih sayang, kesetiaan, kejujuran, keberanian membela kebenaran. Jadi itu ajaran dari Ki Godak tadi memang itu khusus untuk kepribadian dari Raden Singlon tadi. Jadi, walaupun orang pandai setinggi langit, apabila tidak diberi moral maka jatuhlah akhlak mereka itu. Jadi Ki Raden Singlon aja itu masih juga memberikan masalah itu akhlakul karimah tertib. Ini Raden Singlon gitu itu. Kemudian diantara juga keadilan dan berkorban demi rakyat. Dan demi rakyat itu memang penting sekali. Nanti orang-orang itu banyak sekali yang berkorban mengikuti Raden Singlon. Harta bendanya demi untuk membela rakyat khususnya di Kulon Progo ini Mas. Jadi ini memang Raden Singlon tadi merupakan suatu pahlawan desa khusus di Kulon Progo pada waktu itu juga berkenan dengan Pangeran Diponegoro. Jadi seiring selangkah dengan Pangeran Diponegoro dan ketakwaan serta bertapa. Kalau itu tuh bertapa. Kalau zaman sekarang kok bertapa itu hukumnya bagaimana? Jadi saudara-saudara, khususnya untuk saya itu kalau punya istilah bertapa itu prihatin, bertapa itu semedi, atau kalau sekarang ya pikir itu juga dapat dikatakan semedi, bertapa, berprihatin. Kalau saudara-saudara itu ya berpuasa pada bulan Ramadan juga bertapa mengejar hawa nafsu. Ini orang bertapa itu mengejar hawa nafsu, menambah kesaktian. Raden Singlon masih berguru di Padepokan Bagelen. Jadi sehingga pernah kami ceritakan bahwa Raden Singlon berguru di Padepokan Bagelen itu adalah mendapat ilmu Ponsosuno Bumi, di mana pernah kami ceritakan orang yang mempunyai aji Ponsosuno itu adalah walaupun kena senjata adalah walaupun mati pun juga atau hancur lebur badannya, maka orang yang punya aji Ponsosuno itu masih bisa hidup asalkan masih bisa istilahnya ngambah atau mengijak tanah itu. Dari Bagelen ini ada cerita belum lama kami temukan bahwa pulangnya dari Padepokan Bagelen itu adalah lewat Keliripan. Keliripan itu pada waktu itu di situ ada
pabrik Mannheim punya Belanda. Berarti ramai sekali. Itu banyak batu bara atau batu hitam. Ramai sekali pada waktu itu. Itu saja saya masih menangis sekitar tahun 55 itu masih ramai. Di pabrik Mannheim tadi. Karena ketakutan apabila ketahuan Belanda, walaupun itu belum tidak banyak tentara pada waktu itu di pabrik itu, tapi karena itu pabriknya Belanda, takut sehingga dia bersembunyi jadi sembunyi dari Megelen mau pulang ke Kutaan lewat jalan itu lewat desa Harborjo atau itu tempat tempat batu makan tadi, Liripan. Itu ada petilasan tempat sembunyi. Itu ada batu besar, itu tumbuhlah pohon serut. Dari sejak dulu sampai sekarang itu serut itu masih tidak besar dan kecil. Kemudian di kanan itu ada batu besar adalah untuk kasih sembunyi Raden Singgon. Teman seperjuangan yaitu namanya Kertoito. Ki Kertoito itu juga pahlawan atau temannya seperjuangan dari Raden Singgon. Raden Kertoito itu ada operasional di daerah Kukap dan punya tempat sembunyian di Gunung Jero dulu. Nah, Kertoito itu adalah kalau orang-orang zaman dulu itu mengatakan beliau adalah pencuri, dan mencuri itu di orang-orang yang kurang kaya, yaitu ante-antenya Belanda. Setelah pulang sampai di Kutaan, maka Raden Singgon ini kemudian bertapa di Gunung Giri atau di Giri Peni. Tepatnya bertapa itu di Gua Plusuh. Sekarang di Kutaan. Tadi sudah bilang kalau nama Kutaan kan sekarang setelah lama sekali Ki Kuta itu meninggal, baru sebagai jasa pemerintah dinamai Kutaan itu. Di Gunung Giri tadi, Raden Singgon itu adalah mendapat suara gaib. Tahu suara gaib? Wujud. Jadi suara tanpa wujud itu akan bersuara begini. Kalau kamu itu akan meneruskan mencari bapakmu, maka kamu berjalan ke utara. Yang dimaksud ke utara itu ke arah Dekso. Kamu akan berjumpa dengan raja kecil yang banyak pengikutnya. Nah, setelah rundingan atau bermusyawarah dengan Ki Kuta dan Ki Tembi, akhirnya mereka bertiga berangkat ke Dekso. Itu Pangeran Diponegoro dan bermusyawarah dengan anggota-anggota pahlawannya untuk membuat di Dekso. Kemudian datanglah 3 orang tadi yang mau menghadap Pangeran Diponegoro. Maksudnya itu adalah mau mencari bapaknya Pangeran Diponegoro. Tidak begitu menerima bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai harapan kalau kamu bisa bersemedi, bertapa di atas pohon pelepah daun muda, maka kamu akan saya akui sebagai anak saya. Akhirnya dengan bismillah dan soroben mata haji, Raden Singgon adalah naik ke pelepah daun pisang, dan situ bisa bertapa, dan banyak sekali orang yang heran. Bahkan Pangeran Diponegoro pun juga heran mengapa bisa ada salah seorang manusia yang bisa naik pisang, dan di situ adalah di atas pohon, di atas pelepah daun pisang tidak ledos. Akhirnya Pangeran Diponegoro mengakui bahwa kamu adalah
saya akui sebagai anak saya, dan namamu kami ganti yaitu Ki Sodiwo. Tahap yang kedua ini yang bisa kami ceritakan tentang Raden Singlon mencari bapaknya, dan alhamdulillah pada akhir cerita ini bisa bertemu bapaknya yaitu Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro memberi hadiah nama dari Raden Singlon diganti nama Ki Sodiwo. Begitu para pemirsa, sejarah atau cerita rakyat Raden Singlon akhirnya berganti nama Raden Sodiwo. Ada yang mengatakan Raden Singlon, ada yang Ki Sodiwo. Kalau di Gunung Kidul terkenal dengan nama Baguse Singlon. Ya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa, telah dipaparkan sejarah dari Raden Singlon atau Ki Sodiwo yang dipaparkan oleh Bapak Sarwanto Hadi, merupakan sejarawan dari Gunung Pentul Karangsari, Pengasih Kulon Progo, Yogyakarta. Semoga menjadi inspirasi dan juga nilai-nilai perjuangannya dapat kita petik bersama. Semoga juga menjadi inspirasi untuk membangun yang terbaik.